Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana litariqil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadari liwajhihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis kitab Al-Hikam, yakni Syekh Athaillah Sakandari. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Al-Hikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zumma ila hadratil imamil alimil fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Amin. Masih lam kula nyuwun tulung jenengan cekno keran sing tengah. Sampai wa ammal wasiluna niku. Wa tatasya'abaniku sajaratud dhulli pun panggih. Oke, secara tutul ini
Napa wa tatasya'aba aksonuha nggih niku halaman pinten niku? Empat tujuh nginggil nopo ngandap? Secara tutul ini. Oh. Yeah. Saya baca dari yaqulu la taghrus nih, nggih. Yang ke sebelah kanannya lagi. Sampun panggih. Yaqulu mengatakan, ya. Yaqulu berkata musannif, la taghrus, jangan kamu tanam badrut tom'i, benih ketamakan, fi qalbika, di dalam hatimu, fatakhruju, sehingga akan muncul, minhu, dari hatimu, apa syajaratul dzulli, pohon kehinaan, wa tatasya'aba, dan akan bercabang, apa aghsonuha, dahannya, wa furu'uha, dan rantingnya, lau kola, meskipun kola berkata musannif, ma, tidak, basakot, akan tumbuh, apa syajaratul dzulli, pohon-pohon kehinaan, lakana, karena ada, lakana, karena ada, ula, yang lebih utama,
Lianna karena alladzi yang yattasifu dikarakterisasikan bituli dengan memanjang wayan sya'u dan tumbuh anil badri dari benih huwa adalah aslus syajaroti asalnya pohon wa wasfu dan mendeskripsikan al-aghsoni dahan-dahan bidzalika yang demikian itu bitoriki tabai bitoriki dengan cara tetap at-tabai mengikuti fattoma'u maka kata tamak min termasuk a'zami yang sangat besar al-uyubi kehinaan al-qadihati yang dapat merusak fil ubudiyati di dalam ibadah bal bahkan wa tamak aslu adalah pangkal jami'i semua al-afati kesalahan li'annahu karena tamak mahdu
melulu hanya ta'alluqin bergantung bin nasi pada manusia wal tijaun wa iltijaun dan mencari perundingan ilaihim pada manusia wa timadun dan memperdayakan diri alaihim pada manusia wa ubudiyatun dan menghamba lahum pada manusia wa fi dzalika yang demikian itu minal madzillati mina merupakan al madzillati kehinaan wal mihanati dan kenistaan malan yaitu sesuatu mala yaitu sesuatu yang tidak mazida bertambah alaihi pada sesuatu itu wasababuhu disebabkan tamak asyaku adalah keraguan fil maqduri terhadap takdir Allah walidha karena hal ini qala berkata ba'duhum sebagian ulama lauqila seandainya ditanyakan litom'i kepada tamak
Man, siapa abuka bapakmu? Lakola, niscaya ia akan menjawab. Asyaku, keraguan. Fil maqduri, terhadap takdir. Oke, maksudnya takdir Allah. Walau kila, seandainya ditanya, ma apa khirfatuka, pekerjaanmu, Kola, pasti dia menjawab, iktisabul dzulli, iktisabu mencari, al-dzulli kehinaan, walau kila, seandainya ditanya, ma apa ghayatuka, tujuanmu, kola, dia akan menjawab, al-khirmanu, memisahkan orang, la fattoma'u, maka tamak, la mahalata, boleh jadi, fasiduddin, merusak agama. Oke, saya jelaskan, ini ada tamak. Apa bahasa Jawanya tamak? Kalau zaman kecil saya dibilang ojo arep-arep ndok bloro. Itu katanya orang dulu tamak. Jadi tamak itu juga bisa diartikan tarkul amali min ajlin nas, ya, meninggalkan satu amal perbuatan karena manusia. Ya, seharusnya kita beramal soleh, akhirnya tidak jadi beramal soleh. Ya, paling kecil begini, kalau ibunya ngajak anaknya ke rumah kakek neneknya, dia bilang begini, wis gak usah makan, nanti makan di rumah kakek sama nenek aja. Itu kan ngajari tamak. Karena apa? Dia berharap nanti dapat makan di sana. Ternyata nyampe sana nggak masak.
Kapok ngandani mangkon mangan. Ya, itu salah satu contoh pendidikan tamak. Makanya jangan membiasakan pada anak kecil, karena rekaman dari kecil itu yang nanti akan terbawa sampai dewasa, karena yang ada di dalam bawah sadarnya dia yang akan selalu diingat. Ya, sama dengan ketika dulu saya masih kecil, menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri disuruh nganterkan makanan ke saudara dan sebagainya. Nah, kita sudah pede karena kebiasaannya dikasih sangu. Delalah nyampe sana gak dikasih sangu, nungguin aja kok dibiarin, ternyata gak dikasih sangu. Nah, itulah contohnya tamak yang paling sederhana, paling sederhana. Jadi sebenarnya tamak itu kita harus bekerja sesuatu yang realistis saja, tidak usah muluk-muluk, ya, biar kita tidak menjadi tamak. Biasanya hasil ketamakan itu, ya, kalau sudah terkumpul banyak cenderung menjadi riya, ya, jadi nanti riya. Jadi tamak itu kalau yang dimaksud oleh para sufi, pokoknya semua amal yang masih digantungkan kepada selain Allah atau kepada manusia masih disebut tamak atau toma. Nah, tamak itu kalau ditanya bapakmu siapa? Ya, bapakku adalah keraguan-raguan. Itu ketika tamak ketemu Sayyidina Ali, terus ditanya, kamu siapa? Ya, saya inilah Toma. Ternyata Toma itu adalah bagian dari setan. Contohnya begini, kalau kita usaha mau jualan, sebenarnya di sini ada orang mau beli barang kita, sudah untung 10.000. Wah, enggak, ini kurang banyak, terus ke sana dengan harapan untung 20.000. Ternyata di sana ditawar di bawahnya 10.000. Nah, di sini kan sudah diberikan oleh Allah rizki sesuai dengan kadar kemampuan kita 10.000, tapi kadang masih tomak di atas 10.000. Kenapa kita berpenghasilan 100.000 itu tidak merasa bersyukur? Karena kita terbiasa membayangkan penghasilan itu sehari 1 juta. Sehingga kita selalu tamak dengan 1 juta. Sama dengan halnya begini, sebenarnya orang tamak itu nanti dengan serakah saudara kembar. Dia sudah berpenghasilan 100 juta 1 bulan, tapi merasa tidak cukup. Kalau jenengan dikasih 50 juta aja 1 bulan, cukup nggak? Apa sampai mutah-mutah? Dipakai beli nasi pecel nanang sampai mutah-mutah, dikontrak 1 bulan, wes kamu saya kontrak 1 bulan. Tapi kan kadang memang faktanya di lapangan orang sudah diberi oleh Allah penghasilan 50 juta itu masih merasa kurang. Dari ketamakannya merasa kurang. Di mana letak ketamakannya dan menjadikan dia selalu kurang. Terus orang lain mengatakan begini, orang lain, Gus, wong rumahnya itu bagus jenengan daripada dia, kok malah dia nggak cukup, padahal dia gajinya itu 60 juta. Iya, gajiku 25 juta aja lebih dari cukup. Ini yang di atas saya malah nggak cukup. Contoh terkecil begini, contoh terkecil. Saya kan punya kulkas 2 itu. Seharusnya kalau orang tidak tamak, jangan belanja kalau kulkas itu masih ada isinya. Siapa yang mengajari setiap hari belanja sampai numpuk-numpuk sampai yang di bawah bosok? Ya, itu kan tamak, lama-lama tamak.
Nah itu yang membuat kita akhirnya jadi boros. Ya, makanan tamak itu lama-lama kan boros. Kenapa kok nggak bisa ini? Nah, dengan sikap-sikap tamak itu, efek yang kita terima biasanya ketidakcukupan itulah yang dinamakan di dalam agama namanya tidak berkah alias ora barokai. Ya. Jenengan lihat ada guru TK, guru PAUD, guru SD masih honorer, gaji 300.000. Itu lebih cukup daripada orang yang jadi manajer bank gajinya 10 juta, nggak cukup. Loh, malah yang guru TK bisa kredit Scoopy anyar, bisa kredit Vario anyar, tapi yang itu malah nggak bisa, malah ditolak. Nah ini makanya karena di dalam kita terjadi ketamakan. Contoh, kalau jenengan punya motor Vario, ya sudahlah motor Vario dari pabrik ya begitu. Siapa yang nyuruh nambah stiker ini, stiker itu, dicoreng-coreng ini, akhirnya habisnya jutaan. Ya toh kalau dijual juga nggak dihargai itu sama pembelinya. Okay. Nah, sama dengan dulu saya masih usia di bawah 40 tahun. Mobil standar tidak mau, peleknya dibesarin, terus bannya ditipisin, gaya kayak anak muda. Ya, setelah sering kali hujan, jeglek, pecah peleknya baru sudah enggak kayak anak-anak muda. Itu kan bikin kita tamak. Ya. Kita selalu diajari ketamakan setiap hari. Saya makanya ngajari anak, sebenarnya uang sekolah saya kasih 2.000. Terus ibunya ngomong, kancane wis rata-rata 5.000 kok sampean sangani 2.000. Loh saya ini supaya mengendalikan hawa nafsunya supaya tidak tamak. Itu loh anaknya orang cuman kuli di sawah aja sangunya 10.000. Ya biarin. Kita tidak mengajari nafsunya anak kita jadi tamak. Ya memang faktanya anak saya sangunya lebih sedikit daripada yang lain. Paling dirasani wali murid yang lain, wah bapaknya meleweki mbak mboke kuwi. Anak sangoni 5.000. Dan saya kadang mangkel begini, sudah saya sangoni uang itu kan ya uang asli, tapi rada jelek. Uang kembalian dari Lijo itu ditolak sama kantinnya. Dan nolak ngomong ini uang asli apa duduk? Nah asli yo harus diterima. Loh iya itu loh, di sekolah sudah mengajari tamak. Uang 2.000 ya siapa sih uang 2.000 nggak lecek itu, kecuali uang dolar ya. Kalau punya dolar kan deman-deman, rupiah mesti ajur 100.000 aja ajur. Saya kadang-kadang ya prihatin, ya Allah, ini di sekolah saja sudah mulai dipermasalahkan bahwa uang yang jelek, uang kumel itu loh. Saya sampai bilang begini, lapo setiap minggu itu ngaji siir pasolatan, mitro sejati, tapi uang-uang yang halal walaupun rupanya jelek dipermasalahkan. Nah, maksud saya nggak akan protes ke sekolahannya, jenengan yang ngelola sekolahan, mbok yo yang kecil-kecil itu karena mengajari anak-anak sederhana, jangan dipermasalahkan. Berarti intinya jadi orang yang jualan di kantin sekolahan harus diajari tentang ketamakan. Ya. Jadi itu banyak hal kalau orang sufi tasawuf itu diperhatikan. Kadang-kadang gini, supaya anak kita nggak tamak, ketika jenengan dapat undangan tahlilan, selamatan dari orang yang di bawahnya jenengan, di bawah kita jauh, itu berkatnya harus dimakan oleh anak kita. Saya kalau dapat yang orang di bawah saya, anak saya ini, ayo makan, dihabisin. Apa pengaruhnya kepada kejiwaan anak? Dia biar merasakan bagaimana masakannya orang yang di bawah kita.
jiwanya biar peka. Nanti kalau dapat yang di bawahnya kita, kan guri kono engko dipakono petik menesuk. Nah itu sudah mubadir yang ngajari tamak, ngajari yang lain-lain. Ya. Jadi kalau anak kita nggak pernah kita jiwanya kita rasakan dengan sesuatu yang seperti itu, nanti jadinya nggak peka. Anak sekarang kan cerdas otaknya, tapi hatinya tumpul karena orang tuanya nggak mengajarkan begitu. Ketika kita mengajarkan begitu, dikira kuno. Ya. Oh saya naik sepeda sama anak saya sepeda ondel-ondel itu loh. Orang-orang yang gumun, lapo toko gumun. Saya akan mengajarkan anak harus sederhana, supaya yang namanya tamak dijelaskan oleh para sufi itu tidak tumbuh di dalam hatinya anak-anak kita. Nah, ketika pemilu, jenengan tamak apa kak? Terus bisik-bisik temannya, oleh sangu gak? Habis itu dipakai beli pentol sama anak cucu. Wes nyantol pentole kak. Karena kanji elek terus nyantole sowi malah melekat di hatinya. Ya, terus kita kan punya jawaban, Gus. Wong mumpung itu niki 5 tahun pisan, Gus. Nah kemudian kalau sudah terbiasa tamak, nanti segala sesuatunya ingin dipuji oleh manusia. Orang tamak itu gampangnya gini loh. Kalau orang datang ke rumah saya, langsung lihat kulkas, ada makanan apa itu diminta. Ya. Tapi kalau saya datang ke rumahnya, sembarang dimasukkan kamar. Punya mantu yang gitu enggak? Kalau makan enak masuk kamar, makan gak enak taruh di meja makan. Nah itu ciri-ciri tamak. Saudara kembarnya tamak, kalau bahasa Jawanya delap. Tahu delap? Lah kalau makan dagingnya orang lain, saudaranya atau orang lain mau, tapi kalau makan dagingnya sendiri tidak mau. Itu mempengaruhi proses kita menuju Allah, karena nanti muncul pohon-pohon kehinaan di dalam hati. Seharusnya kita ma'rifatullah, akhirnya tidak ma'rifatullah. Itu menjadi hijab penghalang di mana-mana tumbuh pohon-pohon kehinaan. Nah, kalau seorang sufi ya harusnya mengajarkan hidup itu apa adanya. Punya ya biasa wajahnya, nggak terlalu menampakkan kegembiraan. Nggak punya ya tidak menampakkan kecemberutan. Kan kadang kelihatan orang, woi ketara wilek ngono aja, senggol bacok kuwi. Kan ada orang itu kelihatan wajahnya wes ngono kuwi ganti duit tanggal tuwek. Orang sekarang itu kan gampang dilihat, nggak usah didatangi ke rumahnya, dari HP-nya itu loh, story-nya aja ada kelihatan. Oh ini hatinya bahagia, oh ini menderita, oh ini lagi kecewa, kan kelihatan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Syekh Athaillah pada hikmah ke-60 ini adalah tamak. Kita disuruh menghindari sifat-sifat atau karakteristik tamak. Ya tahu? Pengajian karena dikai berkat, sudah dikasih berkat semua, terus jenengan bawa cucu. Iki putune oleh berkat gak? Yaitu tomak. Ya. Jadi jangan ditiru. Wis nggo putu dikai karo tuan rumah ya alhamdulillah, gak dikai menengae. Sing salah kan sing nggawa putu. Ya toh, sing diundang itu dewasa, bukan yang diundang anak-anak.
Ya, tapi hal-hal itu bagi seorang sufi menjadi maklum ya, tapi kan orang sufi itu tidak mengikuti yang seperti itu. Saya sudah tahu karakteristiknya, persifatan ya, kalau orang dulu mengatakan persifatan jadi karakteristik. Kita kalau ngundang orang siapkan jajanan untuk anak kecil sekian ya, karena begitu saya dulu pulang ke sini pertama mengadakan acara langsung mendengar begitu. Nah, karena kita seorang yang mempelajari ilmu tasawuf harus peka, harus lebih peka dari yang tamak ya. Jangan sampai kalimat tamak muncul di majelis kita, siapkan dulu. Nah, terus kita punya informan, biasa sih nggawa anak putus apa? Niki Gus, siapno wis. Gitu. Loh, itu jenengan harus begitu nanti kalau ngundang orang. Wah, diundang nang ngene Mas Ilham arek cilik gak dike apa-apa belas. Nah, kita harus lebih pandai daripada orang yang tidak belajar tasawuf, nggih. Anak kecil dikasih biar tidak muncul ketamakan. Kita dului, jangan sampai tumbuh ketamakannya sebelum dia bertanya kita sudah siapkan. Makanya setiap acara saya pasti punya jajan-jajan yang ditaruh di kresek-kresek tas-tas kecil itu untuk mendidik anak kecil biar tidak mengeluarkan kata-kata aku dapat jajan apa enggak. Karena biasanya begitu bertanya, begitu anak kecil itu kan berarti kiblatnya nenek moyang yang di rumah atau orang tuanya. Ya contohnya sampai sekarang di sini anak-anak itu sudah niteni, wah kalau diundang Gus Wid nanti mesti makan rawon. Saya datang, kita semua datang lah. Akhirnya kan tamak juga. Sekali-kali nanti kasih pecel lah ya. Oke, jadi ini tentang tamak yang ditekankan oleh Syekh Athaillah Sakandari. Hikam ini sebenarnya pendidikan jiwanya lebih banyak, oke, yang diaplikasikan ke tasawuf. Saya ditanya beberapa orang yang dulu teman saya, kenapa kok kuliah nggak ambil aja psikologi? Zaman selalu bicara seperti psikologi. Kalau saya belajar psikologi, saya nggak bisa sampai pada tasawuf. Tapi kalau saya belajar tasawuf, saya bisa mempelajari psikologi secara otomatis. Nah, terus pertanyaan saya, psikologi itu ilmu agama atau bukan? Nah, ternyata kalau bicara jiwa, berarti jiwa itu sumbernya dari agama. Jiwa sumbernya dari agama. Nah, kalau memang itu ilmu jiwa, berarti itu ilmu agama. Nah, orang Barat ini ingin memisahkan antara psikologi dengan agama menjadi sains. Dan sekarang berhasil. Jenengan kalau mau nyekolahkan anak, tanyanya psikolog apa tanyanya Pak Yai? Anak saya kira-kira cocoknya ambil jurusan apa kuliahnya. Terus kan diikutkan tes psikologi, kasih lembaran, anaknya suruh nulis, isi gambar-gambar, milih gambar-gambar, gitu. Kalau zaman dulu orang mau bangun rumah datang ke ulama, mau nikahkan anaknya ke ulama, mau ini ke ulama. Sekarang kan sudah nggak ada. Dengan nanti ulama-ulama ini akan kalah dengan AI. Sekarang itu sudah di WA, itu sudah AI, semua jenengan cari, keluar. Muhammad Widodo Center gitu aja langsung keluar. Jadi apa saja sudah ditanyakan bisa. Nah, sehingga Islam mempertahankan ilmu tasawuf itu karena hubungannya langsung kepada Allah. Allah itu tidak terhijab, tapi hambanya yang terhijab. Tapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan mengajarkan tasawuf.
Dulu saya bersama teman-teman belajar tasawuf mudah, tapi setelah saya mengajarkan tasawuf ternyata tidak mudah orang memahami ilmu tasawuf. Ya, saya masih memikirkan bagaimana jenengan bisa mudah memahami beberapa kitab tasawuf, termasuk diantaranya ini kitab Al-Hikam. Oke, karena dari sekian tahun saya punya catatan, kayaknya memang ngajinya harus metodologinya dirubah supaya jenengan bisa memahami maksud dari Syekh atau Ilah kalau yang belajar hikam. Kalau yang Sirul Asror ya mampu memahami maksud dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Minimal ngaji hikam ini terbuka mata batin walaupun hanya pintu kecil. Nah, saya kemana-mana meneliti orang belajar hikam ya mau ngaji-ngaji makna saja, nggak pernah ada yang terbuka mata batinnya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Nanti saya bagikan ke jenengan yang ngaji hikam ya. Ini doa sholawat yang ditujukan kepada Nabi, karena kita sejak lahir sampai hari ini kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita kan mengimani Nabi ya. Supaya di dunia kita bisa berziarah kepada beliau dan ahlul baitnya, nanti di akhirat juga bisa mendapatkan syafaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma ati Muhammad al wasilata wasyarafa wal fadilata wad darajatal kabirah. Allahumma inna amanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam arahu fala tahrimna yaumal qiyamati ru'yatah warzuqna suhbatah wa tawaffana ala millatih waskina min khawdih mashraban rawiyan sani'an hanian la azma'u ba'dahu abadan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam narahu farina fil jinnani wajhahu. Allahumma balligh ruha Muhammadin anna takhiyatan katsiratan wa salaman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.